Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gejala gelombang. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas beberapa sifat atau ciri-ciri dari gelombang cahaya. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi pertama-tama di sini diberikan beberapa sifat umum dari gelombang, yang mana pernyataan satu tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Kemudian pernyataan yang kedua merambat lurus dalam medium berbeda. Pernyataan yang ketiga mengalami refleksi. Pernyataan yang keempat mengalami difraksi. Kemudian pernyataan yang kelima mengalami interferensi. Nah, pertanyaannya adalah, dari sifat gelombang tersebut, sifat yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya itu yang nomor berapa saja? Oke Sobat 100, sebelum menjawabnya mari kita cek satu persatu ya, karena yang ditanya tentang gelombang cahaya, maka untuk pernyataan nomor satu tidak dapat merambat dalam ruang hampa, ini salah ya Sobat 100, karena gelombang cahaya contohnya adalah cahaya matahari itu bisa melewati ruang hampa udara. Jadi cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi, padahal antara matahari dan bumi itu tidak ada medium perantaranya atau ruangannya hampa, sehingga dapat disimpulkan untuk gelombang cahaya itu bisa merambat dalam ruang hampa. Dengan demikian untuk pernyataan nomor satu ini salah ya Sobat 100. Oke Sobat 100, untuk pernyataan satu bisa dipahami ya. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, dalam medium yang berbeda, contohnya di sini ada cahaya melewati udara lalu ke air. Karena ini berbeda medium, maka cahaya itu akan dibelokkan ya. Kalau dari udara ke air, dari medium yang renggang ke medium yang rapat akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi ini perambatannya tidak lurus ya Sobat 100, perambatannya mengalami pembelokan. Jadi untuk yang nomor 2 ini salah juga ya Sobat 100. Oke Sobat 100, untuk pernyataan 1 dan 2 bisa dipahami ya. Berikutnya kita cek untuk refleksi. Refleksi itu pemantulan. Jadi contoh sederhananya adalah seperti gelombang berikut ini ya. Jadi yang warna biru ini adalah gelombang datangnya, kemudian yang garis putus-putus ini adalah gelombang pantulnya. Nah, kalau gelombang cahaya digambarkan seperti gelombang sinus, maka saat mengenai medium tertentu yang memungkinkan gelombang cahaya ini mengalami refleksi atau pemantulan, contohnya cermin ya, maka yang nomor 3 ini benar ya Sobat 100. Jadi Sobat 100 bisa praktekkan, kalau cahaya dikenakan ke cermin maka cahaya bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk nomor 3. Kemudian kita cek untuk pernyataan nomor 4, difraksi. Jadi contohnya itu kalau kita melewatkan cahaya dalam celah sempit, maka cahaya akan mengalami difraksi atau pelengkungan muka gelombang. Sehingga untuk yang nomor 4 ini juga benar. Kemudian yang terakhir pernyataan nomor 5, Sobat 100 bisa praktekkan sendiri ya, kalau ada dua gelombang cahaya yang memiliki amplitudo yang berbeda. Yang gelombang pertama ini yang warna biru, kemudian gelombang yang kedua ini warna hijau. Kalau kita padukan dua gelombang ini maka akan menghasilkan gelombang yang berwarna merah. Nah, perpaduan dari dua gelombang atau lebih ini disebut interferensi. Sehingga untuk yang nomor 5 ini benar ya, karena cahaya mengalami interferensi. Oke Sobat 100, setelah kita cek ternyata yang benar adalah pernyataan nomor 3, 4, dan 5. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik beberapa ciri-ciri dari gelombang cahaya. Yang pertama, dalam ruang hampa itu bisa merambat. Jadi cahaya bisa merambat di ruang vakum ya. Tanpa medium perambatan ini bisa merambat. Kemudian kalau dalam medium yang berbeda, contohnya dari udara ke air, maka cahaya itu akan mengalami pembelokan. Peristiwanya adalah refraksi ya, atau pembiasan. Kemudian yang ketiga, kalau cahaya dilewatkan dalam medium tertentu terus mengalami pemantulan, maka cahaya itu memiliki sifat refleksi ya, pemantulan. Contohnya cahaya diarahkan ke cermin, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Kemudian yang keempat, cahaya mengalami difraksi. Ini contohnya cahaya kalau dilewatkan ke celah sempit.
Akibatnya nanti muka gelombang dari cahaya itu akan melengkung ya. Terus yang kelima, cahaya mengalami interferensi. Oke Sobat 100, sampai di sini untuk soal tentang ciri-ciri gelombang cahaya bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.